Oke, kalau lu ngerasa kalau beli iPhone itu kayak masih overpriced, khususnya kayak buat iPhone jadul gitu lah. Contoh kayak iPhone yang lagi gue pegang ini yang masih ada home buttonnya, yang layarnya masih ukuran 4 inch sekian ya kan. Yang baterainya tuh kecil parah, kalau dimainin buat ngegame apalagi gampang panas dan udah nggak dapet updatean iOS terbaru ya kan. Intinya gini, berasa ketipu lah lu ngeluarin duit yang udah sejutaan gitu tapi udah banyak banget fitur-fitur yang kikis-kikis yang dipangkas-pangkas atau mungkin udah nggak dapet fitur-fitur terbaru lah kayak HP kekinian ya kan. Mungkin itu bagi sebagian orang yang budgetnya ngepres tapi pengen klimaks, pengen maksimal dan iya lu malah beli iPhone. Dan lu tuh nggak ada yang namanya kayak udah terbiasa pakai iPhone, data-data lu banyak di iCloud, tapi lu malah pilih iPhone. Dan gue yakin lu bakal berasa ketipu. Tapi kalau lu udah terbiasa pakai di ekosistem Apple, itu fine aja lo beli iPhone murah sekalipun. Nah kalau lo berasa ketipu beli iPhone dengan spek yang kentang parah, banyak banget optional, contoh kayak Redmi yang lagi gue pegang ini, Redmi Note 10. Lo udah di budget sejutaan, lo udah dikasih layar yang gede, layar AMOLED pula, baterainya gede, dan baru punya ekosistemnya. Atau lu nggak percaya Xiaomi, ya udah lu beli Samsung aja. Samsung juga banyak nyediain di budget sejutaan yang second ya, gue bicara handphone second, dari iPhone second, Android second, semuanya yang gue komparasi adalah secondan yang gue gibahin maksud gue. Nah di Samsung juga banyak varian yang sejutaan, yang kamera udah bagus, yang udah ada kamera lensa lebarnya dan layarnya AMOLED juga. Dan gue kemarin juga udah coba bandingin layar yang bagus antara kira-kira bagusan layar AMOLED yang ada di Xiaomi atau Samsung ya kan. Beda jauh banget. Ternyata beda jauh parah. Coba lu bisa tebak gak bagusan layar yang ada di Samsung atau layar AMOLED yang ada di Xiaomi? Kira-kira bagusan layar AMOLED Xiaomi atau Samsung nih? Buat yang penasaran, gue udah buat videonya, link video ada di deskripsi, kali aja lu ada yang belum nonton. Di situ gue bahas cukup detail untuk layar AMOLED non flagship yang ada di Xiaomi alias Redmi maupun yang ada di Samsung. Balik lagi ke inti video, jadi gini, kalau lu punya budget sejutaan dan lu nggak terlalu nggak terlalu terjerat lah sama ekosistem Apple keroak, trust me, pilih Android aja, banyak banget the best optional lah. Dan kita balik lagi deh, ada banyak iPhone yang non resmi, yang resmi sekalipun. Nah contoh kayak iPhone 6 yang lagi lo lihat ini, iPhone 6 dengan iming-iming, wah iBox atau resmi Indonesia, gue beli ini aja lah. Oh my god, lo salah besar. Meskipun lo beli iPhone yang resmi-resmi sekalipun ya, resmi Indonesia lah, yang bener-bener truly, really resmi. Tapi kalau lo yang beli iPhone yang lu beli itu iPhone jadul yang zaman batu, yang zaman saat meteor ngantem bumi ya, yang dinosaurus punah itu. Banyak banget. Contoh kayak yang lagi lu lihat ini iPhone 6 ya, fingerprintnya normal ya kan. Tapi kalau kita tes fingerprintnya ini lemot parah. Buat lo yang udah terbiasa pakai Android 2 juta, 3 jutaan buat fingerprint sensor gitu, bahkan Android yang sejutaan pun itu twice as fast, better than the iPhone 6 ya, buat fingerprint sensornya, buat kamera-kameranya, semua tuh agak melambat yang ada di generasi iPhone 6 ini. Soalnya gue coba kasih lihat ke lo nih, untuk sensor fingerprintnya aja responnya itu nggak set gitu kayak Android kekinian lah. Jadi menurut gue banyak lah pilihan, mau lo beli iPhone yang non resmi sekalipun atau lo beli iPhone yang resmi sekalipun. Kalau iPhone yang lo pilih itu iPhone yang jadul parah, itu nggak bakal maksimal buat lo pakai. Dan buat lu yang lagi nontonin video ini dan lu jelek-jelekin iPhone, coba dulu iPhone yang mahal ya. Coba dulu iPhone yang seharga motor dan lu coba bandingin lu pakai Android yang seharga motor. Nah di situ baru ketahuan. Tapi kalau kita baru ngerasain kayak iPhone yang harga sejutaan, 2 jutaan, itu masih belum the top levelnya, belum the top klimaksnya iPhone ya, karena itu udah berumur, udah chipsetnya udah lelah dipakai tiap hari. Jadi banyak banget orang yang jelek-jelekin Apple, tapi nggak salah juga ya, namanya budgetnya segitu. Tapi oh ya, gue ada saran deh, daripada banyak bacot gue, kalau lo mau ngambil iPhone jadul, iPhone yang zaman batu, minimal iPhone SE 2020 bos ya, minimal yang maksimal lah iPhone SE 2020. Kalau iPhone SE 2020 tuh masih bisa lah buat ngantam kayak Android kekinian yang harga sejuta, 2 juta, 3 juta, 4 juta disikat semua. Tapi memang ya gitu deh, balik lagi ke penggunaan masing-masing. Sengebut-ngebutnya iPhone ya, kalau baterai kecil tetap aja nggak kepake banget ya kan, bakal ngeganggu juga.
Jadi menurut gue balik lagi lah, kalau buat spek-spekan ya udah pilih Android aja lah. Contoh kayak Samsung M21 yang lagi lu lihat ini dikasih layar AMOLED, speakernya juga berasa premium, ngebassnya juga berasa, speaker ya gue udah pernah bahas juga, gue udah pernah bongkar juga ya kan. Gue ngejelasin speaker yang ada di Samsung itu bagus. Dan lu nggak mau Samsung, banyak pilihan boy, nggak hanya Samsung. Contoh yang kayak tadi gue coba bandingin, ada dari Redmi ya, Xiaomi Redmi, ada dari Poco juga. Dari setiap pabrikan tuh ada ciri khas karakter masing-masing. Ada dari Oppo. Kalau Oppo gue lebih the best optional buat lo yang suka selfie sih. Ada Pixel. Kalau Pixel buat kamera belakang tuh bagus parah. Tapi lu nggak mau semua itu. Ini ada nih yang unik lagi nih. Infinix. Nah kalau dari Infinix ini dia ngasih spek itu kayak agak beda. Kayak agak lain nih brand satu ini ya kan. Kayak agak lain gimana gitu. Ke tepi-tepi jurang sedikit lah speknya ya kan. Kenapa? Gue coba jelasin deh. Jadi Infinix yang lagi gue pegang ini speknya di atas kertas tuh jauh lebih the best daripada Samsung di harga yang sama. Lo bisa lihat sendiri di sini dikasih kamera 13 megapiksel tapi kameranya ini menurut gue fiturnya banyak parah dan RAM-nya itu ada RAM extender jadi total RAM-nya sampai 7 GB di harga yang sama. Samsung gak ada yang segede ini RAM-nya. Dan yang paling klimaks baterainya juga gede 6000 mAh. Gila gak tuh? Baterai 6000 mAh itu ya gila. Rata-rata 1000 mAh di atas rata-rata Samsung yang non flagship yang biasa beredar ya kan. Tapi karena baterai gede, size-nya tuh jadi agak gede, agak bengkak. Nih kalau dibandingin sama kotak Xiaomi ini udah berasa kurcaci banget gitu kotak Xiaomi lo bisa lihat ya kan. Tapi ada impact-nya, baterai gede otomatis layar gede. Ya memang ada sisi buruk ya sih, agak berat sih. Memang dipegangnya kayak berat gimana gitu. Tapi ya karena baterainya gede bisa dipakai bukan seharian lagi. Ini mah 6000 bisa 2 harian. Kalau lu nanya ke gue pakai HP ini berapa hari baru lowbat. Gue pernah pakai HP ini hampir 3 hari baru gue cas lagi. Tapi memang ada bukan fitur ya, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya kalau lu pakai Infinix ini ya lu berasa kayak pakai HP mahal. Karena refresh rate itu tembus di 90 ya. Tapi meskipun layarnya tembus di 90 Hz ada minusnya juga. Memang kalau lu slide itu berasa kayak pakai iPhone, kayak berasa pakai Samsung yang harga 20 juta ya kan. Cuman di sini untuk kualitas layarnya ditembus cuma di 256 ppi, ini kecil parah. Dan untuk resolusinya dia di 720 kali 1612, ini kecil parah juga. Untuk ukuran 6,8 inch, tapi dikasih kelebihan buat lu yang suka scrolling berasa kayak pakai HP mewah lah pakai HP ini. Tapi memang ada plus minus lah biar harganya tuh masuk ke kantong ya kan. Nah sekarang untuk fitur kamera, kalau lo tanya kamera bagusan Xiaomi dan lain-lain, jelas punya karakter masing-masing. Setiap handphone tuh punya karakter masing-masing. Cuman satu kuncinya. Kalau lo mau bagus, lo tinggal download Gcam aja deh. Kamera Android apapun tuh kayak bisa dipukul rata jadi bagus gitu. Tapi di sini gue kasih kelebihan sedikit. Kelebihannya itu fiturnya banyak banget. Oh ya, gue sedikit tipis-tipis ngomongin soal chipsetnya. Menurut gue Unisoc T610 yang ada di Hot 12 Play ini ya, gue udah coba make cuy. Banyak orang bilang nih HP gaming murah, HP gaming kelas ringan dan lain-lain. Gue nggak pakai buat ngegame yang gimana-gimana, cuman untuk pemakaian daily, apalagi ada RAM extended jadi total sampai 7 GB, multitasking tuh lancar parah pakai HP ini ditambah layar 90 Hz. Jadi feel-nya itu HP sejutaan udah berasa kayak pakai HP belasan juta lah. Feels-nya ya, bukan total looks-nya. Dan menurut gue kalau lo tanya, ini sebenarnya HP worth it kok kalau lu yang nggak terlalu mentingin merek.